Assalamualaikum sahabat kebaikan. Yuk beramal bersama Yayasan Amal Mata Hati yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemanusiaan. Titipan kebaikan bisa Anda salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya la rasula ba'dahu amma ba'd. Sahabat amal mata hati yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali dipertemukan di dalam program Kamal Kajian Amal Mata Hati. Dua program dari Yayasan Amal Mata Hati melalui channel YouTube Yayasan Amal Mata Hati bersama Segenap Rahmat, Ketua Yayasan Amal Mata Hati. Baik sahabat, pada pertemuan ini kita akan membahas terkait dengan Tauhid Rububiyah ya. Dalam kajian Tauhid, dalam program Kamal ini insya Allah, setelah sebelumnya kita membahas terkait dengan definisi Tauhid dan sebagainya. Nah sekarang kita akan membahas terkait dengan Tauhid Rububiyah. Ya. Dan untuk artikelnya sendiri bisa sahabat akses di amalmatahati.id ya. Di page kajian Tauhid. Baik. Ya, apa yang disebut dengan Tauhid Rububiyah? Pengantar, ya. Tauhid Rububiyah merupakan salah satu dari 3 pilar utama Tauhid yang harus diimani dan dipahami oleh setiap Muslim. Ya. Ia adalah bentuk pengakuan bahwa hanya Allah Azza wa Jalla yang menciptakan, mengatur, dan menguasai seluruh alam semesta. Ya. Oleh sebab itu, maka Tauhid Rububiyah ini disebut dengan Ifradullahi Ta'ala. Ya. Jadi dia mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia adalah merupakan keyakinan ya, al-imanu ya, atau al-aqidatu bi anallaha tabaraka wa ta'ala wal khaliq ya, kemudian wal mudabbir ya, wal razik ya, wal muhyi wal mumit. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah yang khaliq, menciptakan ya. Kemudian mudabbir, mengurus, mengatur, memelihara ya. Kemudian razik, Allah Subhanahu wa taala juga adalah pemberi rezeki. Muhyi, yang menghidupkan, wa mumit, dan yang mematikan. Nah, begitu. Jadi, ya, dalam hal ini meski banyak manusia yang mengetahui rububiyah Allah, namun tidak semua manusia ya merealisasikan pengesahannya atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Ya. Jadi kalau orang-orang orang-orang Quraisy itu ditanya ya, "Man khalaqahum la yaquluna Allah." Ya, siapa yang menciptakan mereka? Mereka akan mengatakan bahwasanya yang menciptakan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka mereka di dalam sisi rububiyah ya mereka beriman bahwasanya Allah yang menciptakan mereka. Bahkan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, ya, jikalau engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaquluna Allah. Niscaya juga mereka akan mengatakan bahwasanya yang menciptakan mereka adalah Allah Subhanahu, yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, makna daripada tauhid rububiyah ya, pengertian tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah ya, dalam segala perbuatannya seperti menciptakan al-khalaq, kemudian memberi rezeki ya, rizq, kemudian menghidupkan ya, al-ihya, mematikan ya, al-imatah, dan juga mengatur alam semesta atau tadbir. Seperti tadi saya singgung di awal ya, di awal pembahasan. Dan kekuasaannya yang mutlak atas seluruh alam, gitu, atas seluruh makhluknya. Al-Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullah berkata, ya, at-tauhidu fi rububiyah wal iqrar bi anna Allah wahdahu al-khaliqur razik al-muhyi wal mumit wal mudabbir li umuril khalqi. Nah, ini yang tadi saya sebutkan ya, terkait dengan definisi daripada tauhid rububiyah, bahwasanya tauhid rububiyah itu adalah ikrar ya, pernyataan bahwasanya atau pengakuan ya, bi anna Allah wahdah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya, bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala saja ya, Al-Khaliq, yang menciptakan, Ar-Razik, yang memberikan rezeki, kemudian Al-Muhyi, yang menghidupkan, wal Mumit, ya, mematikan, Mudabbir, ya, dan mengatur apa? Di umuril khalqi kullihi, mengatur segala urusan makhluknya. Ini yang dinamakan dengan tauhid rububiyah. Nah, adapun dalil-dalilnya di dalam Al-Qur'an sangat banyak. Di antaranya dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat yang ke-62, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil." Ya. Allah adalah pencipta segala sesuatu
dan Dia Maha Pemelihara atas segala sesuatu. Nah itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu dan Dialah Allah yang memelihara segala sesuatu itu. Ini dalam Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-62. Kemudian yang lain ya. Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-54 Allah tabaraka wa taala berfirman, "Ala lahul khalqu wal amru." Ya. Tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah ya, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah Tuhan semesta alam. Ini dalam Quran surat Al-A'raf ayat 54. Nah, sahabat dari kedua ayat ini ya, kita bisa menarik ya kesimpulan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan segala sesuatu ya. Kita manusia, kemudian juga langit dan bumi dan juga makhluk-makhluk yang lainnya itu semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ya dalam hal ini terkait dengan setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan, kemudian Allah juga memeliharanya ya, memberikan rizki ya. Allah yang menghidupkan dan nanti juga Allah Subhanahu wa taala yang mematikan gitu. Dan semuanya adalah di dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, kemudian manifestasi rububiyah Allah dalam kehidupan. Nah, penerapan tauhid rububiyah mencakup kesadaran penuh bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang berkuasa atas segala sesuatu. Ya. Seorang muslim yang memahami rububiyah akan apa? Yang pertama bertawakal ya. Hanya kepada Allah dalam segala urusan. Ya, menyerahkan. Tawakal itu menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi tentu harus diiringi dengan apa? Dengan ikhtiar kita, dengan usaha kita, gitu kan? Begitu. Jadi ya tawakal itu setelah ikhtiar. Kemudian yang kedua ya, menyandarkan rezeki dan kehidupan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwasanya yang dinamakan dengan rezeki bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang meluaskan rezeki bagi seseorang dan Allah juga yang menyempitkannya. Nah, oleh sebab itu maka ya, ketika kita iktisab mencari rezeki ya, nah kita sandarkanlah bahwasanya ya rezeki dan kehidupan itu semuanya kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak takut kepada selain Allah dalam perkara kehidupan. Apa sih yang mau ditakuti ya dalam kehidupan ini ya? Oleh sebab itu maka rasa takut kita ya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang dinamakan dengan roja, roja itu pengharapan. Kemudian ada yang dinamakan khauf ya. Khauf itu adalah rasa takut. Dan rasa takut itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja gitu. Kemudian ya contoh manifestasi rububiyah dalam kehidupan ya. Di antaranya adalah mengimani bahwasanya hujan, rezeki dan segala nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi semuanya itu bersumber dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Hujan, rezeki dan nikmat-nikmat yang lainnya itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menolak keyakinan bahwa benda jimat atau makhluk lain nah ini bisa memberi mudarat ya, bisa memberi manfaat atau mudarat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Misalkan keris ya atau apa ya jimat ya yang suka dikalungkan itu ya. Jikalau memiliki keyakinan bahwasanya ya dia bisa memberikan manfaat atau mudarat ya. Nah, dalam hal ini ya itu adalah termasuk kepada syirik ya. Termasuk kepada syirik dan dia adalah lawan daripada tauhid gitu. Oleh sebab itu maka kita tolak keyakinan tersebut bahwasanya benda-benda tersebut memiliki bisa memberikan manfaat atau mudarat kepada manusia. Ya. Rasulullah SAW bersabda, ya gulam, ya, ihfazillah yahfazka. Ya. Wahai, nah ini kepada siapa ini? Kepada Ibnu Abbas ya. Ya Rasulullah SAW beliau menasihati kepada Ibnu Abbas yang memang pada waktu itu masih sangat muda ya. Kata beliau, ya gulam, ihfazillah yahfazka. Wahai anak muda, ya, jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Nah, kemudian ihfazillah tajid tujahaka. Nah, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah ya di hadapanmu. Jadi kalau kita menjaga Allah, Allah akan menjaga kita. Kemudian kalau kita menjaga Allah ya, niscaya kita akan mendapati bahwa Allah itu di hadapan kita. Kemudian apa lagi? Idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, mintalah hanya kepada Allah gitu ya. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jikalau engkau memohon pertolongan, mintalah hanya kepada Allah. Nah, ini yang dinamakan tauhid rububiyah. Jadi yang dimaksud dengan menjaga Allah ya menjaga ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan penuh bahwasanya ya ibadah kita itu semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala.
Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah bahwasanya salatku, ibadahku, ya, hidup dan matiku itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu. Tidak ada sekutunya. Ya dengan hal tersebut aku diperintah wa ana awwalul muslimin dan aku adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Begitu ya. Nah, jikalau kita meminta juga hanya meminta kepada siapa? Hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ketika kita memohon pertolongan hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya. Nah, ini kesalahan dalam memahami tauhid rububiyah. Ya. Meski sebagian besar manusia mengetahui ya, atau mengakui keberadaan Tuhan pencipta, namun tidak sedikit yang terjerumus dalam kesalahan memahami tauhid rububiyah. Nah, di antara kesalahan tersebut ini ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang mereka orang-orang Arab jahiliyah gitu ya. Di antaranya adalah mengakui adanya pencipta lain selain Allah ya, seperti kepercayaan dualisme, dua Tuhan ya. Atau filsafat yang mengatakan alam semesta tercipta dengan sendirinya. Nah ini ya. Ada kan yang seperti itu. Dinamakan dengan materialistik gitu ya. Jadi ya segala sesuatu itu tercipta dengan sendirinya. Nah, ini adalah merupakan pemahaman yang batil ya. Kemudian yang kedua adalah meyakini yang bisa mengatur urusan. Ada yang bisa mengatur urusan manusia selain Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, di keyakinan bahwasanya ada yang lain yang bisa mengatur urusan manusia selain Allah Subhanahu wa taala. Ini juga adalah keyakinan yang batil ya. Misalnya keyakinan bahwa dukun atau makhluk gaib bisa mengubah takdir dan memberi rezeki. Ini adalah keyakinan yang batil. Kemudian yang ketiga adalah menyandarkan sebab utama kepada makhluk. Nah, gitu. Contoh misalkan saya sembuh karena dokter. Ya, orang itu sembuh bukan karena dokter ya. Coba lihat di sinetron-sinetron itu. Biasanya ya di akhirnya itu suka bilang begini dokternya, "Maaf ya, saya sudah berusaha sekuat tenaga, tapi ini kan kehendak Tuhan." Biasa begitu ya. Dia bukan dokter yang menyembuhkan gitu ya. Ya, bukan dokter yang menyembuhkan. Siapa yang menyembuhkan? Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kalau kita misalkan sakit, minum obat ya, bilangnya begini, "Alhamdulillah Allah menyembuhkanku," kemudian obat gitu. Ya siapa yang menyembuhkan? Allah. Nah, sementara obat itu wasilah saja, ya. Jadi, ya kita harus menjadikan Allah Subhanahu wa taala adalah penyebab utama daripada kesembuhan itu, gitu ya. Nah, orang kan begitu. Kenapa sembuh? Oh, karena saya minum obat ini. Bukan ya. Bukan karena minum obat itu, tapi karena disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Nah, ya, padahal orang-orang musyrik Quraisy dahulu pun mengakui rububiyah Allah. Itu yang tadi saya sebutkan ya. Namun mereka tetap kafir karena tidak mengesahkan Allah dalam ibadah, gitu. Dalam Quran surat Luqman Allah Subhanahu wa taala ya, berfirman surat Luqman ayat yang ke-25, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah." Dan sungguh jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka menjawab Allah, gitu. Tapi mereka apa? Kafir dalam masalah apa? Dalam masalah uluhiyah. Mereka yakin yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah, tapi mereka beribadah kepada selain Allah. Kepada siapa? Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Pada berhala-berhala itu. Dan mereka mengatakan liyuqaribuna ilallahi zulfa. Itu hanya sekedar untuk mendekatkan kami dengan Allah. Padahal kan sekali-kali tidak ya. Benda-benda berhala-berhala itu sama sekali tidak menjadikan mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan yang ada malah semakin menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, namun mereka tetap menyembah kepada selain Allah yaitu tadi ya Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Dan ini adalah merupakan ya penyimpangan fatal yang menyebabkan kekufuran. Nah, oleh sebab itu maka sahabat ya, tauhid rububiyah adalah pondasi ya dalam mengimani keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa Allah adalah yang menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, mengatur, mengurus segala urusan kita, kemudian menghidupkan dan mematikan kita. Seorang muslim tidak cukup hanya mengakui bahwasanya Allah adalah pencipta, tapi juga harus mewujudkan keimanan tersebut ya dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh ibadah. Jadi tauhid rububiyah harus disertai dengan tauhid uluhiyah. Ya, kita yakin Allah yang menciptakan kita, maka kita hanya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala saja, gitu. Kesalahan memahami rububiyah bisa menjerumuskan pada bentuk syirik yang halus. Sehingga penting ya bagi setiap muslim untuk mempelajari dan memperkuat akidah tauhidnya sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Alhamdulillah sahabat telah selesai
pembahasan terkait dengan tauhid rububiyah. Mudah-mudahan bermanfaat dan sahabat semua bisa akses ya. Nah, ini di website kami amalmatahati.id ya. Itu saja mungkin untuk kajian amal mata hati untuk tauhid rububiyah. Yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ala kulli hal, saya Kun Ahmad undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.